Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM E 2019-1124, Program Studi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdullah Dut Nafis yang berjudul Ekonomi 4 Sektor atau Ekonomi Terbuka. Nah, sebagaimana telah dijelaskan di video saya sebelumnya, ekonomi 2 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor industri. Ekonomi 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor industri, dan sektor pemerintah. Sedangkan ekonomi 4 sektor adalah sektor perekonomian yang melibatkan sektor rumah tangga, sektor industri, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Terdiri dari apa saja? Pertama, sektor rumah tangga terdiri dari individu atau kelompok yang tergolong dalam kaum homogen atau identik. Kedua, sektor perusahaan terdiri dari kelompok perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa. Ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan yang ada di masyarakat serta perusahaan. Keempat, sektor luar negeri yaitu sektor dunia yang terjadi ekspor dan impor barang. Jadi, ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang mana terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, di seluruh dunia hampir menganut ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yang di dalamnya terjadi impor dan ekspor barang. Adanya ekonomi terbuka, maka terjadilah konsekuensinya. Jika dilihat dalam segi makro, ekonomi terbuka ada pasar keempat, yaitu proses perekonomian pasar luar negeri. Jadi, pada pasar luar negeri, konsekuensinya yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lain, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat yang terjadi di pasar barang. Kedua, jumlah uang yang beredar yang terjadi di dalam pasar barang. Ketiga, mempengaruhi barang maupun jasa. Aliran pendapatan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Pengguna faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan. Pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Selanjutnya, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, rumah tangga akan membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, perusahaan dan rumah tangga akan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian, sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi oleh pemerintah, maksudnya luar negeri. Misal, ada suatu barang yang belum dipenuhi, maka kita akan melakukan impor barang tersebut sehingga konsumen dapat menikmati hasil impor tersebut. Kemudian sektor rumah tangga akan menampung pada institusi keuangan. Institusi keuangan akan meminjamkan modalnya ke investor karena sudah ada pemasukan dana dari konsumen, maka keuangan akan menyalurkan uangnya tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, investor akan menambahkan modalnya untuk menambahkan kemampuan perusahaan untuk memproduksi. Kemudian pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri dan perusahaan akan menjualnya ke luar negeri untuk mengekspor barang tersebut. Contoh, pada produksi beras di Indonesia sudah cukup banyak melimpah, maka pemerintah akan melakukan ekspor barang. Adapun faktor-faktor penentu ekspor yaitu pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak akan memproduksinya, atau negara tersebut memproduksinya namun tidak memenuhi keperluan dalam negara tersebut. Jadi, itu menjadi alasan untuk melakukan ekspor barang. Kedua, mutu barang. Ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang ekspor. Keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Adapun faktor-faktor penentu impor, pertama, tingkat pendapatan negara. Kedua, inflasi dalam negeri. Ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Keempat, cita rasa dari konsumen. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manon, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga, tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan atau ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam sejak dahulu telah menganjurkan adanya perdagangan internasional. Jadi, sejak dulu Islam telah menganjurkan kita untuk berniaga. Teman, mungkin sampai di sini dulu saja penjelasan saya tentang mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Jika ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.